Sekarang kita sampai pada persoalan yang kita tuju, yang hendak kita pecahkan, yaitu sudah dapatkah kita bicara tentang angkatan 66? Artinya, sudah adakah sekumpulan karya sastra yang berarti yang dikuasai oleh suatu sistem norma tertentu? Seperti yang kita uraikan di atas, tetapi sebelumnya ada perlunya kita tanyakan juga, adakah suatu kumpulan karya sastra di antara tahun 45 50 sampai tahun 66 yang merupakan sistem norma yang tersendiri? Atau bisakah kita berbicara tentang angkatan 50 seperti yang pernah dikemukakan orang sebagai angkatan sesudah angkatan 45? Kalau kita lihat pada Khazanah Sastra Indonesia, maka akan tampaklah sejumlah karya sastra yang ditulis oleh sastrawan-sastrawan yang muncul sesudah sastrawan angkatan 45 yang tampil ke gelanggang sastra sekitar tahun 50 dan sesudahnya. Sejumlah karya tersebut bila dibandingkan dengan karya-karya sastra angkatan 45 yang telah kita kenal, kiranya akan lebih banyak. Tapi jumlah yang banyak itu tak akan ada artinya bila tanpa disertai nilai sastranya yang bisa dipertanggungjawabkan secara estetik literatur. Lagi pun, apakah sejumlah karya sastra tersebut tampak dikuasai oleh suatu sistem norma yang berbeda dengan sistem norma angkatan 45? Tanpa menunjukkan adanya perbedaan, maka tak bisalah kita berbicara tentang suatu angkatan kesusastraan. Artinya hasil-hasil karya tersebut tetap kita masukkan dalam hasil karya sastra angkatan 45. Untuk menunjukkan sistem norma-norma ini sesungguhnya memerlukan penyelidikan yang seksama, hingga tak bisa dibicarakan secara singkat saja. Tetapi untuk pembicaraan ini, pembuktian seperti itu tak mungkin. Hanya saja secara garis besar dapat kita lihat dalam karya-karya sastra yang berikut ini. Karya-karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan-sastrawan seperti Toto Sudarto Bachtiar, W.S. Rendra, Trisno Yuwono, N. Hadini, Subagio Sastrowardoyo, Ajib Rosidi, A.A. Nafis, S.M. Ardan, Alexander Leo, Muhammad Ali, Kirjo Mulyo, Saribi Afin, Bokor Hutasuhud, Bastari Asnin, Motinggo Buse, Nasyah Jamin, Sapardi Djoko Damono, Toha Mohtar, Rasi Regar, Purra Suwanto, Jamil Suherman, dan lain-lain masih sangat banyak untuk disebutkan satu persatu. Semuanya itu secara keseluruhan menunjukkan sistem norma yang berbeda dengan angkatan 45, baik mengenai pemilihan kata, gaya pengucapan, gaya bercerita, latar belakang, pandangan-pandangan, serta masalah-masalah yang digarap. Perbedaan ini dapat kita lihat disebabkan oleh perbedaan situasi kehidupan, latar belakang sosial dan politik, serta pengaruh-pengaruh yang lain. Misalnya saja, pada umumnya karya angkatan 45 itu tercipta di tengah-tengah situasi perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Sedang karya-karya sastrawan sesudah tahun 50 itu tercipta di tengah-tengah situasi sesudah pemulihan kedaulatan, di tengah situasi tanah air yang mau membentuk kehidupan yang layak, dan para sastrawan melihat suatu kehidupan yang tidak beres, baik mengenai bidang politik, ekonomi, moral, maupun kebudayaan. Para sastrawan melihat adanya kebobrokan di segala bidang yang menyedihkan. Semua ini mempengaruhi karya sastranya, baik dalam pengucapan maupun permasalahannya. Para sastrawan mengeluhkan keadaan yang tidak atau belum sesuai, masih sangat jauh dengan cita-cita kemerdekaan yang kita cita-citakan. Tapi bukannya hanya mengeluh saja, para sastrawan tersebut di samping itu juga meneriakan perjuangan serta mengemukakan konsepsi-konsepsi kehidupan yang dicita-citakan
Dan dalam gaya mereka juga mengembangkan gaya yang berbeda dengan gaya angkatan sebelumnya. Meskipun tidak berarti sama sekali telah meninggalkan pengaruh-pengaruh dari angkatan sebelumnya, misalnya dalam pemilihan kata, gaya kalimat, pemakaian simbolik, gaya bercerita, dan lain sebagainya, akan tampak adanya perkembangan tersebut. Dengan demikian, akan kita golongkan ke dalam periode atau angkatan apakah para sastrawan dan karya-karyanya ini seperti telah tersebut telah pernah ada sastra-sastra yang mau menamakan atau menggolongkan ke dalam angkatan 50. Dan pada akhir-akhir ini dalam esainya yang berjudul Angkatan 66, Habib Yasin menggolongkan sastrawan-sastrawan dan karya-karyanya ini ke dalam angkatan 45, angkatan 66. Alasan-alasan atau sandaran-sandaran Habib Yasin: pertama, karena jarak antara tahun 1945 dan 1950 terlalu dekat dan tidak ada konsepsi yang esensial yang berlainan dengan angkatan 45, maka penamaan angkatan 50 ditolak. Alasan kedua, pada tahun 66 terjadi peristiwa penting di bidang politik. Kini dalam tahun 66 di Indonesia terjadi suatu peristiwa yang penting, peristiwa yang melahirkan angkatan yang menyebut dirinya angkatan 66. Ialah pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran, penyelewengan yang membawa negara ke jurang kehancuran total. Sedang konsepsinya adalah Pancasila. Pancasila yang adanya telah diselewengkan oleh pejabat-pejabat yang penuh ambisi, tidak bermoral kecuali moral untuk kepentingan diri, tidak berwatak dan goblok. Di samping itu, dikemukakan adanya beberapa kumpulan saja yang menarik perhatian yang muncul selama demonstran terhadap pemerintah dan selama usaha-usaha untuk mengembalikan revolusi ke dalam rel Pancasila, yaitu Tirani dan Benteng oleh Taufik Ismail. Mereka telah bangkit oleh Pur Raswanto, perlawanan oleh Mansur Samin, pembebasan oleh Wahid Situmeang, kebangkitan oleh orang 5 penyair Fakultas Sastra Indonesia, Universitas Indonesia, juga kumpulan saja air pasang oleh beberapa penyair. Khas pada hasil-hasil karya kesusastraan tersebut, angkatan 66 ialah protes sosial dan kemudian protes politik. Dan alasan yang ketiga ialah bahwa jika diperhatikan sejarah kesusastraan Indonesia dan kesusastraan dunia, maka akan tampak bahwa tiap 15 atau 25 tahun timbul generasi baru. Dan pengarang-pengarang angkatan 66 ini telah mereka yang tatkala tahun 45 berumur kira-kira 6 tahun, baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 66 kira-kira berumur 25 tahun, dan mereka ini yang sekitar tahun 55 giat menulis dalam majalah seperti Kisah, Siasat, Mimbar, Indonesia, Budaya, Indonesia, Konfrontasi, Cerita, Prosa, Sastra, Basis, dan lain-lain. Antara lain mereka itu Ajib, Rendra, Yusak Ananja, Basteri Asnin, Hartoyo Andang Jaya, Mansur Samin, Saribi Afnan, Gunawan Muhammad, Indonesia Galilano, Taufik Ismail, Nafis, Wardi Idris, Jamil Suherman, Bokor Hutasuhud, dan banyak lagi. Kalau kita lihat secara seksama, maka dasar-dasar Habib Yasin untuk menggolongkan sastrawan-sastrawan dan karyanya ke dalam angkatan kesusastraan itu kurang kuat adanya. Hal ini disebabkan oleh kriteria yang berbeda-beda, yang kurang didasarkan pada kriteria sastra yang murni, yang kurang melihat pada sistem norma, yang menguasai karya-karya sastra tersebut secara keseluruhan. Bahkan kita lihat kontradiksi kalau dia menolak persamaan
angkatan 50 karena tak ada konsepsi yang esensial berlainan dengan angkatan 45. Tetapi kemudian memasukkan sastrawan-sastrawan yang tidak punya konsepsi yang esensial itu ke dalam angkatan 66. Yang dikatakannya bahwa konsepsi adalah Pancasila. Maka mudah menimbulkan pertanyaan, mengapa sastrawan tersebut tak bisa dimasukkan ke dalam angkatan 50, tetapi dimasukkan ke dalam angkatan 66?